Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat rizki dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi umat Islam karena di awal-awal bulan Ramadan begitu banyak harapan kita dan persiapan yang kita lakukan mungkin dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Dan tidak sedikit di antara kita juga yang belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan. Tetapi ikhtiar kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan sudah dimulai dari sebelum-sebelumnya dengan senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang keberkahan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Apa saja persiapannya dan apa yang harus kita lakukan di awal-awal bulan Ramadan ini, di minggu-minggu pertamanya. Dengan guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan untuk itu langsung saja kita temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Prof, saya buka masker nggak apa-apa ya Prof. Karena kita juga sudah di swab ini. Iya betul Prof. Protokol kesehatan tetap kita jalani ya Prof. Benar. Prof, bulan Ramadan bulan penuh berkah. Benar. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan untuk masuk bulan Ramadan. Luar biasa. Prof. Masya Allah. Supaya tidak jadi sia-sia Prof. Ingin rasanya Ramadan ini jadi Ramadan yang terbaik bagi kita Prof. Apa yang harus kita lakukan? Luar biasa. Dan gimana cara menyambutnya yang sebaiknya kita lakukan gitu Prof. Silakan Prof. Baik. Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, suatu ketika dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan Mi'raj transit di Masjid Aqsa, dan di situ Nabi memimpin sholat berjamaah di mana para makmumnya adalah para nabi. Sholat para nabi di belakangnya memohon, ya Allah berikanlah kesempatan kami untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi pingin hidup lagi menjadi umatnya Nabi Muhammad tanpa membawa ajaran agama yang pernah dia bawa sebelumnya. Ditanya, kenapa Anda ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad? Di situ dikatakan bahwa karena kami dulu tidak punya Ramadan. Kami dulu tidak punya malam-malam istimewa Lailatul Qadar. Jadi para pemirsa, para nabi pun ingin hidup kembali untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Nah, kita sekarang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita sekarang ini berada di awal Ramadan ini, insya Allah ini. Doa yang sudah lama kita panjatkan, bahkan karpet merah Ramadan kita sudah bentangkan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Sekarang Ramadan sudah tiba di tengah-tengah kita nanti. Awal Ramadan seperti ini apa yang perlu kita lakukan? Nah, masa kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW? Masa kita sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan? Nah, pada kesempatan ini izinkan saya mengingatkan kembali bahwa apa yang harus kita lakukan? Mumpung ini sekarang masih awal Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama tentu niat kita ya. Saya harap kita semuanya sudah mempersiapkan tentunya dua macam niat ya. Kalau masa-masa lalu saya di pondok pesantren itu, saya diingatkan oleh kiai saya. Ada dua niat dalam Ramadan itu, menurut Imam Abu Hanifah. Satu kali kita berniat, saya berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ya. Karena Allah, itu sudah kita berniat untuk 30 hari bulan suci Ramadan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, setiap malam
harus kita berniat untuk berpuasa. Nah, persoalannya kadang-kadang kan kita lupa berniat nih. Nah, itu akan ditutupi oleh niat menurut versi Abu Hanifah. Jadi saya malam-malam pertama itu selalu 2 kali niat. Satu versinya Imam Abu Hanifah, ya Allah saya berniat untuk berpuasa sebulan penuh karena Engkau. Dan juga sesudah salat tarawih ya, saya juga berniat, ya Allah nawaitu shauma gaden, saya berniat untuk berpuasa besok lillahi ta'ala. Nah, besoknya lagi suatu saat pernah saya lupa, alhamdulillah untung saya berniat menurut versinya Imam Abu Hanifah. Jadi boleh ikut saya, boleh ikut Imam Syafi'i penuh, tapi boleh ikut Imam Abu Hanifah. Insya Allah, Allah Maha Tahu. Dia yang Maha Tahu apa isi hati kita semuanya. Persiapan berikutnya ialah tentu persiapan mental ini juga perlu para pemirsa. Yakinlah bahwa saya akan penuh berpuasa ini. Saya akan memaksimumkan bulan puasa saya kali ini. Amaliyah Ramadannya akan saya maksimumkan. Belum tentu saya berjumpa bulan suci Ramadan akan datang. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Itu nanti akan menjadi apa ya? Spirit untuk lebih memicu kita menjalankan amaliyah Ramadan. Tadarusan, zikir, perbanyak salat. Kemudian juga bukan hanya mulut, ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi mata kita juga berpuasa, telinga kita juga berpuasa, jari jemari tangan kita juga berpuasa, kaki kita pun juga tidak melangkah kemana-mana, itu berpuasa. Semua totalitas badan kita ini harus kita puasakan. Nah, dengan demikian insya Allah puasa ini nanti akan lebih berarti buat kita. Ya. Kemudian perbanyak beribadah di waktu malam hari. Malam Ramadan inilah sangat-sangat istimewa. Sebetulnya kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ya, justru malam Ramadan itu seolah-olah kita diisyaratkan oleh Al-Quran, jarak antara hamba dengan Tuhannya itu lebih dekat malam hari. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, bukan Naharil Qadar khairum min alfi syahr. Jadi malamnya Lailatul Qadar, bukan siangnya para kita puasa rukun Islam lagi kan, justru malamnya. Nah memang ya malam-malam itu sangat penting. Malam itu terjadi 2 peristiwa yang sangat penting. Ada malam nuzulul Quran, ada malam Isra Mi'raj. 2 malam yang sangat penting. Malam nuzulul Quran nanti ada sesuatu yang turun ya untuk melangitkan manusia. Jadi Quran turun untuk melangitkan manusia. Sedangkan malam Isra Mi'raj Nabi melangit untuk membumikan salat. Fungsinya sama. Salat itu memi'rajkan, mengembalikan manusia ke langit. Quran itu juga mengundang manusia naik ke langit. Sama-sama tercipta di malam hari. Jadi para pemirsa, mari kita memanfaatkan malam-malam Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Jangan kita gunakan untuk lebih banyak nonton, tidak punya makna batin. Kalau nontonnya misalnya dakwah-dakwah ya, ada kan banyak tuh. Oh, luar biasa banyaknya, ada nyanyian-nyanyian spiritual, lagu-lagu rohani Islam ya. Kemudian juga ceramah-ceramah agama yang bagus-bagus. Atau buka internet, pelajaran banyak tuh sekarang ini, Masya Allah. Tapi jangan yang lain sebaliknya. Apalagi mohon maaf ya, kurangi ngakaklah pada bulan suci Ramadan ini. Kata Rasulullah, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Ya. Malam hari itu sebaiknya kita lebih banyak menangis, meratapi dosa masa lampau kita. Jangan dipakai untuk mabuk-mabukan, banyolan. Ya, maka itu saya juga menghimbau kepada kita semuanya. Pilihlah channel-channel yang membuat kita bisa terharu di malam kesunyian bulan suci Ramadan itu. Bukan mencari channel yang bisa membuat kita lupa dengan Tuhan, bahkan mabuk. Ya. Lebih banyaklah menangis bulan suci Ramadan, terutama malam hari. Jangan banyak ketawa di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan para pemirsa, nanti insya Allah kita akan detailkan lebih khusus lagi ya. Dan poin yang saya ingin sampaikan pada bulan ini, mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini akan lebih baik daripada bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Baik Prof, kita akan lanjutkan lagi bahasannya dalam menyambut bulan Ramadan. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Mental kita, fisik kita, niatan kita. Tentunya hanya di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar.
Sekarang kita di awal Ramadan, belum tentu nanti kita sampai di pertengahan Ramadan. Maka itu jangan membeda-bedakan awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung. Bahasan kita tadi di segmen pertama begitu menarik tentang persiapan mental spiritual dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Tadi Profesor menjelaskan tentang betapa istimewanya bulan Ramadan, bahwa banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam Islam, tidak hanya bulan Ramadan tapi terjadinya pada malam hari. Ya, ibadah tidak hanya siang hari tapi justru pada malam hari. Jarak antara hambanya dengan Sang Maha Pencipta itu begitu dekat. Nah, kita akan lanjutkan bahasannya. Silakan, Prof. Baik, para pemirsa. Ada dua kekuatan yang harus kita elaborasi menjadi satu kesatuan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi atau memasuki bulan suci Ramadan. Pertama adalah kekuatan fikih. Ini jangan pernah kita menafikan atau menyepelekan persoalan fikih ibadat termasuk fikih Ramadan ini. Apa itu fikih? Ya, lebih banyak kita disuguhkan tentang persoalan syarat dan sunat-sunatnya puasa itu ya. Ya, misalnya kita dianjurkan untuk melakukan puasa itu diawali dengan memang wajib kita berniat ya di malam hari itu. Tapi juga disunatkan makan sahur. Wah, aku nggak bisa makan sahur. Aku mau makan aja sudah pulang tarawih. Aku nggak mau diganggu lagi. Justru kita dianjurkan untuk makan sahur. Sahur itu ada berkah di situ. Doa antara sahur dengan imsak itu ya, antara imsak. Pokoknya doa imsak itu sangat kita dianjurkan oleh banyak hadis. Dua tempat yang paling bagus untuk kita berdoa, menjelang buka puasa dan menjelang imsak. Masya Allah. Dan yang kedua, kita juga disunatkan berpuasa ya dengan melakukan pengindahan mematuhi aturan-aturan puasa secara fikih itu ya. Misalnya kita nggak boleh berkata-kata kotor, qaula zur, kita nggak boleh mengintip macam-macam. Ya, kemudian kita juga tidak boleh gosip-gosipan, mendengarkan segala macam yang terlarang. Kemudian juga kita nggak boleh menghampiri hal-hal yang bisa membuat kita itu ngiler, ya. Dekat masakan, kecuali kalau ibu-ibu yang sedang masak. Ya hindari, jangan terlalu sering bersikat gigi di siang hari ya, karena anak-anak kita kan juga jangan sampai mampir ke kesempatan ya kan. Ambil wudhu, kumur-kumurnya lama, Bro. Kok lama banget, banyak sekali wudhu. Jadi banyak tuh anak-anak tuh. Nah, jadi kita perlu mengindahkan hal-hal seperti ini. Kemudian juga sunat-sunat puasa yang lain kita dianjurkan untuk banyak mengaji, ya banyak melakukan sholat-sholat sunat lah, qabliyah ba'diyah, ya baik muakkad maupun gairu muakkad ya. Kemudian juga silaturahim dengan kedua orang tua, berdoa banyak-banyaklah dalam bulan suci Ramadan. Malam harinya juga sama ya. Kita justru pada malam hari itu paling banyak sholat ya. Ada sholat tarwih, ada sholat lail, sholat sunat tasbih juga lebih banyak dilakukan di malam hari kan. Ada sholat sunat witir, kemudian sholat sunat fajar, sholat subuh dan seterusnya. Nah, perbanyak ibadah-ibadah mahdah dalam bulan suci Ramadan, terutama di malam hari. Nah, itu aspek fikihnya, tetapi aspek sofistiknya juga perlu. Hakikat puasa itu kan sebetulnya adalah untuk melembutkan hati kita. Selama 11 bulan itu kita over maskulin. Ya, over maskulin itu apa? Kejantanan kita menonjol. Nah, bulan suci Ramadan ini itu menciptakan suatu kondisi yang lebih feminin. Femininity is the superpower untuk mendekati Tuhan. Karena kalau kita menjalani khalifah ini, fungsi kekhalifahan ini dengan maskulin, kejantanan, power struggle, maka yang terjadi itu adalah sebetulnya adalah kerusakan alam, mempercepat proses dunia ini kiamat ini. Kalau akal melulu yang kita gunakan untuk menata bumi ini, untung rugi yang akan jadi patokan di sini nih. Tapi kalau kita menjadi feminin, alam semesta ini juga sama dengan kita. Alam semesta ini adalah saudara kembaran kita sebagai sama-sama makhluk. Ya, kita harus sayang terhadap mereka. Sayang terhadap air, sayang terhadap pohon, sayang terhadap binatang, sayang terhadap benda mati.
Tidak ada benda mati dalam kamus Allah kan. Jadi kalau orang yang berpuasa melihat pohon, Masya Allah, betapa banyak serangga beranak pinak di pohon ini. Ya, burung-burung juga banyak bersarang di atasnya. Kalau pohon ini ditebang, kasihan deh mereka itu tinggal di mana. Ya. Melihat rawa-rawa, Masya Allah, subhanallah, banyaknya binatang-binatang rawa-rawa di sini juga beranak pinak di sini, senang makanannya di situ. Kalau ini ditimbun, punahlah mereka. Itu pandangan orang berpuasa. Ya. Tidak merusak alam, ya, pandangan menjaga feminin. alam. Ya. Tapi kalau pandangan luar puasa, begitu pulang kampung lihat pohon ini kalau digergajin ini, Masya Allah berapa meter kubik ini harganya berapa dolar ini. Enggak ada itu bayangannya tuh, ada yang bersarang burung di situ, ada serangga di situ, pokoknya enggak ada urusan. Ini kalau ditimbun ini berapa kapling ini, harganya berapa ini. Jadi uang dan uang, dunia dan dunia. Nah, pikiran-pikiran yang jantan, pikiran yang maskulin seperti ini perlu juga diseimbangkan dengan pikiran feminin. Puasa ini latihan untuk menjinakkan diri kita sendiri. Jangan terlalu rakus menyaksikan atau melihat alam semesta. Pokoknya dia ingin telan semuanya ini. Dikasih 1 gunung emas, masih mau 2 gunung emas. Kata Rasulullah. Nah, padahal kita kan juga masih akan hidup di akhirat nanti kan. Nah, bulan suci Ramadan ini bulan untuk menjinakkan jiwa kita. Jangan terus menerus 12 bulan itu over maskulin. Ya, mari kita menjinakkan jiwa kita, pikiran kita. Mari kita lebih banyak inward looking ya, melihat ke dalam diri kita sendiri. Semakin dalam kita melihat diri kita sendiri, maka pasti kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita melihat semua itu sebagai objek, semuanya jadi sasaran semuanya, bagaimana merangkul semua, bagaimana memiliki semuanya, itu pemikiran rakusnya itu akan muncul. Nah, selama kita menjadi pemikir-pemikir yang rakus, kita nggak mungkin bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejukan, kesyahduan, kehusyuan. Ya. Hanya orang-orang yang berani berpikir secara komprehensif dunia akhirat, ya, lahir batin, ya, yang akan merasakan nikmatnya kehidupan ini. Bulan suci Ramadan ini bulan untuk membersihkan polusi-polusi pemikiran kita yang over maskulin tadi itu. Sudah saatnya kita taubat terhadap semua langganan dosa yang pernah kita lakukan itu, guntinglah pada bulan suci Ramadan ini. Ya, kita nggak tahu bulan Ramadan masih sempat nggak kita jumpai nanti hari akan datang. Ya, sekarang kita di awal Ramadan, belum tentu nanti kita sampai di pertengahan Ramadan. Maka itu jangan membeda-bedakan awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan. Pokoknya Ramadan itu sepertinya tiap malam Lailatul Qadar. Jangan hanya menunggu malam ganjil. Akhirnya malam-malam lain itu ada diskriminasi. Bagi kita bukan yang penting Lailatul Qadar. Ambil tuh Lailatul Qadar yang kita inginkan, pencipta Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ya. Mana yang kita pilih? Lailatul Qadar atau penciptanya Lailatul Qadar? Jadi tegasnya kesimpulannya, mari kita melaksanakan ibadah karena cinta, bukan karena terpaksa. Kalau kita melakukan ibadah itu karena terpaksa, itu ahlu ta'ah. Tapi kalau kita melakukan ibadah itu dengan cinta, itulah yang disebut ahlul ibadah. Mari kita naik kelas dari ahlul ta'ah menjadi ahlul ibadah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Harus naik kelas ya Prof ya. Terima kasih ya Prof. Jadi apa tadi Ustaz? Dari ahlul ta'ah menjadi ahlul ibadah. Ahlul ta'ah menjadi ya, jadi kalau kita masih merasakan ibadah itu beban. Ahlul ta'ah. Tapi kalau kita merasakan enjoy cinta, itu ahlul ibadah. Masya Allah. Aku tidak membutuhkan surgamu, aku membutuhkan dirimu. Ya ilahi Rabbi. Enak banget itu. Allah ya salam. Prof, kira-kira apa ini Prof yang bisa kita simpulkan dari persiapan di Ramadan, di kesempatan Ramadan yang Allah berikan lagi kepada kita ini Allah? Pertama, mari kita tekad. Pokoknya Ramadan ini, mari kita bertekad. Ramadan kali ini kualitasnya, kuantitasnya jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Yang kedua, mari kita banyak membaca juga ya, karena kalau mau diceritakan semua apa sunat-sunatnya nggak cukup waktu di sini. Jadi bacalah buku-buku Ramadan, ya,
Belikanlah di toko-toko buku banyak itu kan buku saku tentang Ramadan. Ya. Berikanlah kepada anak-anak kita, mungkin sambil macet baca-baca di jalan. Ya. Dan yang paling penting pengamalannya. Pengamalan. Apa artinya kita tahu banyak tapi kita tidak mengamalkan. Ya. Lebih baik pengamalannya banyak sekalipun tidak banyak tahu. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah penghayatannya lebih dalam lagi kan. Kalau itu bisa kita lakukan, target kita itulah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Ramadan kali ini bisa kita lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Saya kira itu yang sangat penting. Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya. Informasinya dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diberikan pada kita. Semoga kita juga siap ya secara mental, spiritual kita untuk menghadapi bulan Ramadan dan tidak menyia-nyiakan Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini menjadi Ramadan terbaik kita. Saya akan kembali lagi tentunya setelah ini bersama dengan Kiai Haji Khalil Nafis. Hanya di sini, di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih banyak Prof. Memaksimalkan Ibadah. jadi tawakuf dan menghentikan kebiasaan ngaji itu untuk sempurnanya di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di segmen ketiga ini seperti yang saya sampaikan sudah hadir bersama kita guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Pusat, yang akan membahas tentang persiapan bulan Ramadan. Tapi sebelum saya melangkah ke beliau, saya juga mau ngajak pemirsa di rumah dan juga termasuk diri saya sendiri ya. Kita ini termasuk orang yang mana ini? Mempersiapkan mental dan spiritual kita, atau kita termasuk orang juga yang mempersiapkan bagaimana menyambutnya melalui tradisi-tradisi yang ada. Misalnya pada saat malam pertama nih mau sahur itu kita udah siapkan beduk, pukul-pukul beduk, udah siapkan beduk, sudah mulai latihan ya gitu. Ada juga orang yang mempersiapkan secara materi. Sebulan sebelum masuk bulan Ramadan itu kumpulin uang dulu. Tapi nanti di bulan Ramadan saya berniat untuk tidak bekerja. Saya mau fokus ibadah. Uangnya saya sudah kumpulkan dari selama 11 bulan yang lalu. Ada yang seperti itu. Dan bahkan ini sudah menjadi tradisi yang mengakar di kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Kita akan lihat dari sudut pandang Islam, ya. Tentunya bersama dengan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, gimana, sehat? Alhamdulillah bi khair. Dan terima kasih Kiai sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini, Kiai. Kiai, tadi saya sudah kasih prolog sedikit tentang gimana sih euforianya kita umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia ya. Kiai, Betul. ya. Ada yang sudah punya, lebih ekstrim lagi, sudah punya agenda bukber. Betul. Nah, salah nggak sih seperti ini, Kiai? Terus kedua, apakah ini juga bisa justru menambah hikmat kita di dalam beribadah di bulan Ramadan ini, atau justru melalaikan kita? Oke. Silakan Kiai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mas David tadi memberi ilustrasi tentang bagaimana agama akulturasi dengan budaya. Ya. Agama dilakukan dengan penuh gembira. Mungkin kita mengenal seperti nyambut bulan Ramadan, ya kalau di Jawa dulu ada namanya bedusan. Ya, artinya mau menjelang Ramadan dia mandi besar. Iya. Adus katanya orang. Untuk apa bersihkan? Bahkan kalau tradisi kami di Madura menjelang Ramadan dicat rumah, dibersihin semua. Itu untuk menjelang kita lakukan untuk menyambut Ramadan. Ya. Kemudian ada yang sahur-sahur pakai beduk. Dan juga ada yang sifatnya pengingat-pengingat menjelang buka puasa itu ada petasan bahkan ya. Nah, itu adalah bagian dari budaya. Ini bukan hanya di Indonesia, di Mesir itu ada pelita yang dipanjang sekian jalan untuk apa? Merayakan bulan Ramadan. Masya Allah. Demikian juga ketika di Libanon itu 200 tahun yang lalu pada masa Ottoman itu ada meriam-meriam yang dibuat memang kalau kita mungkin petasan yang dulu dari karbit itu boom itu. Untuk apa? Menunjukkan ini gembira dengan jalan bulan Ramadan. Ya.
Sebenarnya banyak budaya, di beberapa negara pun juga banyak budaya dalam arti mereka mengimplementasikan kebahagiaan menyambut bulan Ramadan. Sepanjang itu tidak buang-buang harta, sepanjang itu tidak mubadzir, tidak israf, saya pikir sah-sah saja. Bahkan dianjurkan kita untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan keutamaan, dengan Islam. Ya, puasa adalah rukun Islam. Dan juga dengan Al-Qur'an, wa bi rahmati, rahmat Allah. Falyafrahu, maka bergembira. Jadi implementasi gembira inilah yang macam-macam. Jadi ada juga gembira dengan cara dia bagaimana dikumpulkan sekian orang banyak, kemudian diajak buka bareng, kemudian juga dikasihkan juga dengan beberapa pakaian, sarung dan juga baju dalam rangka sedekah. Karena memang di bulan Ramadan semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ulama dulu itu mempersiapkan diri bulan Ramadan. Nah, di awal Ramadan ini kita juga belum terlambat. Kita persiapkan kita di bulan Ramadan di awal-awal ini biar nanti melewati hari demi hari kita lebih enak. Bahkan di akhir 10 terakhir itu kita bisa lebih maksimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai ada di rasa kita awal Ramadan itu mikir kapan lebarannya. Ini lapar sudah 2 hari, 3 hari. Wah, ini udah berarti apa? Datangnya bulan Ramadan bukan gembira, bukan faliyafrahu, tapi faliyaghdhabu. Jadi sedih dia. Mereka itu menjadi tidak nyaman. Mungkin ada yang kemarin sebelum Ramadan kita makan banyak-banyakin nih, kenyang-kenyangin dulu, makan apa saja. Ramadan nanti nggak bisa makan. Jadi seakan-akan Ramadan itu ancaman. Jadi kalau kepingin tahu Bapak Ibu sekalian di mana kadar keimanannya, coba ukur tingkat kegembiraannya dengan datangnya bulan Ramadan. Mari kita lihat bagaimana para imam madhab seperti Imam Malik itu sengaja tawakufan. Ini kalau para kiai yang punya majelis taklim, para ustadzah, asatidz itu tawakufan, menghentikan pengajian rutin untuk menyambut bulan Ramadan. Itu karena gembira, biar lebih fokus selama bulan Ramadan. Memaksimalkan ibadah. Ini tawakuf, menghentikan kebiasaan ngaji itu untuk sempurnanya di bulan Ramadan. Seperti Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali selama bulan Ramadan. Abi Qatadah itu menghatamkan kalau hari-hari biasa 7 hari sekali, masuk bulan Ramadan 3 hari sekali, pas 10 terakhir tiap hari hatam Al-Quran. Jadi sebenarnya kita totalitas untuk masuk bulan Ramadan, Mas David, itu baik-baik saja. Tapi kalau memang kita ada kewajiban kerja, ada kontrak kerja di bulan Ramadan, ya jangan berhenti. Kenapa? Karena kita udah sepakat punya teman-teman nih di media, di Metro TV, bulan Ramadan harus mensyiarkan. Ya, saya untuk menyampaikan di bulan Ramadan butuh kameramen, ya, butuh yang bagaimana editornya, bagaimana perangkat-perangkat lainnya, dan sudah kontrak dengan perusahaan. Ya itu harus dilaksanakan. Kenapa? Aufu bil uqud, harus dilaksanakan. Jangan sampai Ramadan Pak saya mau berhenti nggak melaksanakan, itu tidak boleh. Istilahnya berarti tawakuf. Tawakuf, ikut tawakuf juga. Jangan ikut tawakuf. Kenapa? Karena memang kontraknya terus. Wah ini ngikutin Imam Malik nih Pak, tawakuf. Man sa'ala iyalihi fa fi sabilillah wa man sa'ala walidayhi fa fi sabilillah. Orang yang berupaya untuk mendapat rezeki, membiayai hidup kedua orang tuanya, untuk menghidupi keluarganya, itu fi sabilillah. Tinggal luruskan niat sambil puasa, sambil bekerja untuk menghidupi keluarga dengan yang halal. Itu dapat 2 pahala. Pahala bekerja dan pahala ibadah. Oleh karena itu ketika beribadah ini pastikan itu masuk ke dalam diri kita. Ada orang yang berpuasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, yang nggak ada arti apa-apa. Karena hewan pun bisa melakukan itu. Tapi yang diinginkan dalam Islam lebih dari itu. Apa? Kita bisa meninggalkan maksiat, bisa meninggalkan yang haram, bisa memperbanyak taat. Yang lebih diinginkan orang puasa al-imsak, menahan diri. Bagaimana kita bisa menahan diri untuk kita tidak tergoda dengan yang lain, dan kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang bisa kita sampai pada puasa ini, hanya butuh kepada Allah. Al-ghina 'anin nas. Kita tidak butuh siapapun dan hanya butuh kepada Allah. Kita puasa di kepentingan manusiawi, kita puasa di kepentingan duniawi, dan yang kita orientasikan ada kepada Allah, Allahus Samad. Disitulah makna puasa yang sebenarnya. Maka ulama, nabi-nabi terdahulu itu semuanya mengajarkan puasa. Tidak ada rasul yang tidak mengajarkan puasa, karena puasa itu adalah terapi diri. Puasa itu pendidikan diri, bagaimana kita menjadi manusia sejati, sehingga manusia yang paling tinggi pangkatnya adalah ibadur rahman, hamba Allah.
Kadang-kadang kita merasa hamba, tapi kerjaannya kita merasa tuan. Kita kadang-kadang pengen menjadi hamba Allah, tapi kita kadang-kadang lupa kepada Allah yang menciptakan kita. Mudah-mudahan puasa kita dapat jalankan terus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sehingga makin lama puasa kita itu makin terasa manfaatnya. Dan makin lama puasa, makin menikmati dengan puasa dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Kiai. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi, Kiai, di segmen berikutnya. Bagaimana dengan tadi Kiai sudah jelaskan tentang tradisi-tradisi yang sudah melekat di dalam kultur atau masyarakat tradisional yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan tradisi yang lahir dari masyarakat modern? Kayak misalnya bukber sekaligus reunian, terus sahur on the road. Bagaimana Islam memandang hal ini? Ya, karena banyak yang berkeyakinan orang yang melakukan ini adalah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian sosial atau bersilaturahim dengan orang yang jarang kita temui. Tetapi ada juga yang memiliki pandangan negatif tentang kegiatan ini, seperti sahur on the road, ataupun juga kegiatan bukber yang akhirnya jadi ajang ketemu lagi dengan orang-orang masa lalu kan. Tapi wallahu alam, kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini cuma sekedar ini ya, hal ringan yang ada di pendapat sekitar kita. Hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Hanya bagaimana diakulturasi menjadi budaya sehingga orang melaksanakan ibadah itu menjadi nyaman. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua bersyukur masih diberikan kesempatan untuk masuki bulan suci Ramadan di tahun ini. Nah, bagaimana dengan tradisi di masyarakat modern ini yang ada di perkotaan, seperti misalnya bukber, buka bersama ya, ketemu dengan teman-teman lama, reunian, sampai ada yang berpendapat wah ini ajang buat CLBK nih, cinta lama bersemi kembali. Ada juga yang mengatakan tradisi yang seperti sahur on the road. Bilang ada yang berpendapat ini sebagai hal positif, tapi ada juga yang berpendapat sebagai hal negatif. Wah buktinya ada ya itu tadi, ada ajang show off, ajang buat ria dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang yang akhirnya malah jadi tawuran di bulan Ramadan. Terus ada juga yang berpendapat tentang tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam gitu. Ini pandangan ini jadi terpecah dua, ada yang setuju, ada yang pro dan ada yang cons. Bagaimana kita menyikapi ini, Ki? Saya malah yang pro. Oh gitu. Karena berarti kreatif. Allah. Di dalam dakwah itu memang harus kreatif. Masya Allah. Harus diubah sesuai dengan kondisi zaman. Allah. Yang tidak boleh adalah esensi ajarannya. Oke. Seperti puasa, jangan sampai puasa diubah menjadi jam 12 malam, sahurnya bukanya jam 12 malam. Itu menjadi orapati genah itu kata orangnya. Jadi puasa yang nggak genah itu. Atau puasa dimaknai tidak boleh makan kecuali hanya makan nasi umpamanya, atau hanya makan sayur, itu tidak boleh. Jadi puasa yang diajarkan dalam Islam adalah al-imsak anil mufattirat, anil akli wa saumi wal jima'i. Ada puasa, menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai diterbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi tidak bisa ini diubah puasa yang seperti ini. Kemudian puasa diakulturasi umpamanya dengan masyarakat itu sangat baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu misla ajri la yanqus min ajrihi syai'a. Orang yang beri buka puasa kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan dia yang berpuasa tanpa kurang sedikit pun. Allahu Akbar. Makanya kalau kita ke Arab, khususnya ke Arab Saudi kalau yang biasa umroh, orang itu pada nawarin diri meskipun hanya kurma 3, 1 air. Karena ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami nggak punya apa-apa, cukuplah kurma dan air putih itu untuk memberikan buka dan kita sudah dapat pahalanya orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa kita ajak buka bareng, kita mendapat pahalanya orang yang berpuasa tanpa sedikit pun terkurangi dia. Dan tanpa sedikit pun kami berkurang dari pahalanya. Makanya kalau di beberapa tempat orang yang ngerti itu berlomba-lomba untuk kasih buka puasa. Ngasih takjil. Ngasih takjil. Di pinggir lampu merah. Dan termasuk makanan-makanannya juga. Jadi tanpa berkurang sedikit pun. Untuk apa? Untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Dengan kita ini cara yang diformulasi dengan cara buka puasa bersama. Itu bisa silaturahim. Kan yang tidak boleh adalah mengundang saudara-saudara kita, teman-teman kita hanya untuk bangga-bangga, nih rumah saya cakep.
nih gua bahasa nih saya nih kasih hidangan yang paling enak, saya bisa makan seperti ini tiap hari. Ya. Kalau itu tujuannya, itu sudah nggak baik, itu ria. Ada ria. Itu ria, itu sudah pamer, dan itu syirkul asghar itu namanya. Sudah tidak lagi mendapatkan pahalanya dari yang diberikan. Tapi kalau ikhlas karena Allah, lalu kita ini kepengin makan bareng dengan teman-teman, kemudian kepengin dapat pahalanya. Ini disebut dengan akulturasi dengan budaya. Ajarannya ada, hadisnya, kemudian dibingkai dengan budaya, Allah. dibingkai dengan adat istiadat. Jadi konteksnya yang dilihat ya Kiai. Konteksnya, dan itu tidak merubah ibadah. Siap. Hanya bagaimana diakulturasi menjadi budaya sehingga orang melaksanakan ibadah itu menjadi nyaman. Masya Allah. Jadi ada pengetahuan, ada kesadaran, ada pembiasaan. Oleh karena itu pendidikan kita di dalam keagamaan selain pada diri sendiri kita didik kepada anak-anak kita berikan pengetahuan kepada anak-anak kita, Ya. kemudian berikan pada anak kita itu kesadaran, setelah kesadaran dengan cara diulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Seperti hal kita sholat, kenapa diulang-ulang? Itu agar membiasakan anak-anak kita, membiasakan diri kita, dan itu masuk dalam karakter kehidupan kita. Oleh karena itu puasa setiap tahun kita lakukan, kemudian ada tradisi yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita lihat konteksnya, ibadahnya ada, dan juga pelaksanaan juga dengan cara kreatif. Itu namanya bid'ah hasanah. Masya Allah. Artinya suatu yang baru, tapi itu lebih baik, bisa menggabungkan antara puasa kewajiban dan sunnahnya kita menyambung silaturahim, dan baiknya kita berinfak, memberikan buka puasa kepada orang lain yang pahalanya tak sedikit pun sama dengan pahalanya orang yang berpuasa yang kita berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita lancar berpuasa. Amin. Dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Silakan Kiai, boleh sini. Silakan duduk lagi. Kenapa kok saya menanyakan itu Kiai? Karena ini jadi PR juga gitu, khususnya buat kita semua umat Islam. Karena hal bulan Ramadan sibuk dengan membenarkan pendapat masing-masing gitu. Lupa untuk khusyuk berpuasa. Sibuk dengan hal yang fikih gitu. Kadang mana ada tradisi begini, ini begini. Jadi akhirnya kita ribut dengan hal-hal seperti itu tanpa kita melihat konteksnya sebenarnya apa sih gitu. Bukan hanya tekstualnya atau yang nampak gitu kan Kiai ya. Iya betul. Jadi kita kan agama itu kalau dibikin kebiasaan, ya kita mandi sekalian biar bersih-bersih. Mandi yang enak tuh ngerendam, ya udah ngerendam. Kan gitu. Tapi tetap ya jaga auratnya. Kan nggak ada salahnya orang ngerendam. Ya. Menjelang Ramadan juga nggak apa-apa, di luar Ramadan juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah bagaimana masuk bulan Ramadan, diri kita bersih, zahir batin, sehingga kita bisa lebih fokus dan bisa lebih khusyuk. Berbeda dengan kita masuk Ramadan tanpa persiapan, itu seakan-akan tidak ada mudah untuk khusyuk ya. Sama dengan kita sholat lah, dari mana-mana langsung takbir, itu nggak begitu khusyuk. Iya, iya. Begitu juga ketika kita ceramah lah, saya ceramah tiba-tiba buru-buru naik ke atas itu khutbah. Ya, ya. Itu beda dengan saya datang ke masjid, baca Quran dulu, kemudian saya menyampaikan khutbah. Itu beda rasanya. Ya. Oleh karena itu ulama dulu tuh mengajarkan persiapan, termasuk talaffuzun niyah, melafatkan niat. Ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi. Sebenarnya nggak pakai itu sah besok saya puasa, udah. Ya. Dalam hati. Tetapi kenapa anak-anak kita ajarkan itu? Biar lebih siap besok saya mau puasa. Masya Allah. Jadi ucapan itu membuat kita lebih komit. Yang kedua membuat kita lebih khusyuk. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Kiai dalam memaknai persiapan atau di awal-awal Ramadan ini ya, persiapan diri kita di awal-awal Ramadan terutama jika kita kaitkan dengan tradisi yang sudah melekat di kalangan masyarakat. Ya, di Indonesia memang kaya dengan budaya. Dan tentu budaya itu menjadi sarana untuk kita lebih khusyuk. Ada beda rasa kalau kita merasa meriah, kemudian kita bersama-sama untuk melakukan. Dan itu saling mengingatkan sebenarnya bahwa Ramadan itu bulan di mana kita berlatih. Ya. Kita menjadi madrasatun insaniyah, itu menjadi kuliah, training kemanusiaan di bulan Ramadan. Kemudian kita bersama-sama mengingatkan. Karena apa? Di bulan Ramadan kadang-kadang kita lupa akan nge-share, menjadi riba, ya di grup-grup kita, di media sosial kita bisa ingatkan. Bahkan mungkin tadi gara-gara kita berdebat berkenaan dengan tradisi sampai lupa. Ya. Kita riba, menyakiti orang lain, bahkan sampai memfitnah kepada orang lain, itu kan malah tak bermakna nanti puasanya. Ya. Jadi kalau bulan puasa malam yada qaula zur wal amala bi fa laysa lil hajatun fi ayyada ta'am wa syarab. Kalau di bulan Ramadan nggak bisa ninggalin yang buruk-buruk,
nggak perlu Allah itu kita ninggalin makan dan minum. Jadi berarti ada latihan di mana membentuk karakter kita kuat, karakter kita baik. Oleh karena itu kita bisa melihat mana yang esensi agama, mana yang syiar agama. Ya. Esensi agama tidak boleh diubah-ubah. Sholat, puasanya nggak boleh diubah. Itu garis yang Itu garis- pasti ya? Garis ininya ya, garis koridornya garis ya, koridornya pagernya tidak ya. boleh mengubah ibadah. Tidak boleh merubah ibadah. Sana, tapi tidak boleh esensinya itu kita melakukan bid'ah. Ya. Tidak boleh esensi ibadahnya kita melakukan hal yang baru. Bid'ah itu adalah satu yang baru di dalam beragama. Ya. Tetapi kalau Hasyim Asy'ari menyebutnya, yang disebut dengan bid'ah itu yang pasti salah kalau dia sesuatu yang bukan ibadah dianggap ibadah. Jadi syiar itu bukan ibadahnya, tetapi bagian dari dakwahnya. Caranya bagaimana mengingatkan orang untuk beribadah. Baik. Alhamdulillah jadi jelas ini Kiai. Jadi kita nggak perlu berdebat-debat lagi soal itu, tapi kita justru lebih banyak harusnya meningkatkan kualitas ibadah kita. Insya Yang Allah. rukunnya sudah jelas, yang wajibnya dalam melaksanakan ibadah jangan dirubah-rubah gitu. Tapi dalam rangka syiarnya boleh kita berkreasi ya gitu. Ya, betul. Selama tidak merubah konteks dari rukun ibadahnya itu sendiri. Begitu ya Kiai Iya, ya? betul. Itu mesti kasih garis merah itu. Jadi sibuk-sibuklah memperbaiki diri kita dan banyak-banyak mengingat kesalahan kita sehingga bulan Ramadan ini kita bisa jadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Dan tidak perlu kita repot dengan kesalahan orang lain. Nggak perlu kita repot dengan kesalahan orang lain. Introspeksi diri aja dulu. Oke. Dan keluarga kita gitu ya Kiai. Tentu. Kiai terima kasih banyak waktunya Kiai. Terima kasih banyak juga pemirsa. Mohon maaf jika saya ada salah yang kurang berkenan dalam penyampaian. Tapi semata-mata ayo mari sama-sama kita tambah keimanan kita. Terus banyak merenung untuk melihat apa kekurangan yang ada di diri kita. Lebih banyak melakukan introspeksi diri terhadap kekhilafan kita daripada kita banyak melihat-lihat kesalahan orang lain. Saya dapat halik undur diri, semoga Allah ridha dan Amin. menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kesel. wabarakatuh. Makasih. Ketahuan lagi puasa. Lagi puasa ya. Metro TV